jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami mempersembahkan ibadah ini ya Tuhan kepadamu saja, Allah yang sudah berbelas kasih dalam kehidupan kami, yang kami sendiri menikmati belas kasih itu. Engkau yang tak henti-hentinya memberkati, memelihara kehidupan kami, sebab Engkau adalah Allah yang sudah mengaruniakan keselamatan kekal kepada kami. Hari ini kami kembali bersama-sama dengan seluruh jemaat mau menaikkan puji syukur kami kepadamu, mau memberikan diri kami dalam pendudukan kami kepadamu. Berkatilah ya Tuhan kami semua, berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami datang, kami pulang nanti menjadi pribadi-pribadi yang mengalami lawatan dan pemulihan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku
kuasa melintas lambada. Yesus kaulah Raja mulia, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan dunia. Kuasa melintas
Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa salibmu pulihkanku. Kami berdoa ya Tuhan, doa kami ini sebuah pengakuan bahwa kuasa salib-Mu itulah yang memulihkan kami. Pengakuan ini sekaligus menjadi ucapan profetik bagi kami, bahwa tidak ada jemaat Tuhan yang menghayati pengorbanan Tuhan yang tidak akan mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kami percaya pemulihan-Mu terjadi dan masih terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu itu nyata. Baik pemulihan kami secara pribadi maupun juga pemulihan keluarga, maupun juga pemulihan dalam komunitas berjemaat kami. Demikian pun dari pemulihan jasmani, tetapi juga pemulihan rohani yang Tuhan kerjakan, di mana manusia rohani kami semakin dibangun ke arah Kristus yang adalah teladan kami semuanya. Mari melalui firman-Mu yang memberitakan salib-Mu itu, kami mengalami pemulihan Tuhan hari ini, yang membuat kami mengucap syukur, yang membuat kami menikmati keindahan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak dapat digantikan oleh apapun juga. Mari arah roh pimpin kami, bantu kami, tolong kami untuk memahami firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan yang pertama-tama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki masa-masa persiapan Paskah. Pada akhir bulan ini kita akan merayakan Paskah, dan tim atau seksi ibadah musik dan liturgi sedang mempersiapkan momen Paskah yang tidak biasa, ya. Tidak dalam ibadah-ibadah yang biasa, tetapi kita mau menghayati makna Paskah melalui rangkaian-rangkaian ibadah di akhir bulan ini. Untuk mempersiapkan itu, tema di bulan Maret ini adalah tema tentang mengenai pengorbanan Kristus. Dan hari ini tema kita adalah darah Kristus mempersatukan jemaat. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-13. Surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-13. Bapak Ibu bisa menyimak dalam terjemahan baru, dan saya akan membacakannya dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Dipersatukan di dalam Kristus adalah judul nats perikop, judul perikop yang diberikan oleh LAI. Karena itu ingatlah akan dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat
oleh darah Kristus. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 kembali. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal hukum sebab akibat. Hukum yang paling mendasar dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak dapat lepas dari hukum itu. Jika kita mandi, maka tubuh terasa segar. Dengan kata lain, kalau kita tidak mandi, tubuh kita akan merasa tidak segar. Semuanya lengket, gitu ya. Lengket oleh sebab semalam kita tidur tentu tidak terkena polusi mungkin ya, karena di dalam kamar. Tapi kita bangun tidur pun rasanya kurang segar kalau belum mandi. Apalagi ketika melakukan aktivitas seharian, tubuh kita berkeringat, kulit kita lengket karena keringat itu dan penuh dengan debu-debu yang tidak terlihat. Kalau kita tidak mandi, kita tidak akan mengalami kesegaran. Tetapi jika kita mandi, maka kita akan mengalami kesegaran. Itu sebab akibat. Kalau kita itu dekat dengan api, maka kita akan merasakan kehangatan. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan api, maka kita akan mengalami kedinginan. Ini khususnya kalau kita ada di daerah-daerah yang dingin, ya. Kita butuh kehangatan dan oleh sebab itu kita dekat dengan api, sebab kita tahu sebab dekat dengan api akibatnya kita akan mengalami kehangatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita dahulu sebelum kita itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bukanlah orang-orang yang termasuk orang-orang Yahudi secara jasmani. Kita bukan orang-orang yang bersunat. Karena kita itu bukan orang Yahudi secara jasmani, maka kita punya akibat-akibat di dalam hidup kita itu. Ada 5 akibat yang akan kita lihat hari ini. Yang pertama, karena kita bukan orang Yahudi secara jasmani, maka kita hidup tanpa Kristus. Kenapa? Karena Kristus berasal dari orang Yahudi, sebagaimana Yesus mengatakannya kepada perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan dia di tepi sumur. Keselamatan datang dari orang Yahudi, kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai orang yang bukan Yahudi, kita tidak mengenal Kristus. Hidup tanpa Kristus. Mungkin orang bilang, Pak, apa masalahnya hidup tanpa Kristus? Toh orang di muka bumi ini banyak yang hidup tanpa Kristus. Toh penduduk di bumi ini yang mengenal Kristus hanya berapa persen? Tidak 100% bukan? Dan kalau disaring lagi dari antara orang-orang yang mengenal Kristus itu, siapa yang sungguh-sungguh dekat dengan Kristus? Oh, pasti lebih sedikit lagi persentasenya. Tidak ada masalah, saya tidak mengenal Kristus, orang dunia tidak mengenal Kristus, saya lihat juga fine-fine saja hidupnya, tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup tanpa Kristus itu seperti hidupnya Adam dan Hawa ketika terusir dari Taman Eden.
Adam dan Hawa ketika hidup terusir dari Taman Eden adalah hidup secara jasmani. Hidupnya secara rohani tidak lagi dinikmati secara penuh, sebab hidupnya secara rohani sudah sekarat karena dosa. Buktinya apa? Mereka terpisah dari hubungan dengan Allah, terusir dari tamannya Allah, terusir dari persekutuan dengan Allah. Mereka hidup, mengupayakan hidup secara jasmani, tetapi secara rohani mereka jauh dari Allah. Hidup seperti Adam dan Hawa hidup adalah hidup di bawah bayang-bayang penghukuman. Karena upah dosa itu maut, tidak ada yang lain. Kalau orang itu berdosa, sebab berdosa akibatnya maut. Maut bukan hanya kematian yang sementara, kematian fisik, tetapi yang dimaksud adalah kematian yang kekal. Begitu hidup secara jasmani ini berakhir, orang-orang yang hidup tanpa Kristus masuk di dalam penghukuman kekal atau kematian kekal. Itu konsekuensinya. Oleh sebab itu betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, dahulu kamu bukan orang Yahudi, karena itu kamu hidup tanpa Kristus. Tetapi sekarang oleh darah Kristus, kamu yang dahulu jauh, sekarang dekat. Kamu yang dahulu tanpa Kristus, sekarang ada di dalam Kristus. Dahulu kamu yang dipersiapkan untuk penghukuman, sekarang kamu masuk di dalam damai sejahtera yang disediakan oleh Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mana yang Bapak Ibu pilih? Hidup secara jasmani, berkelimpahan, tapi nanti kalau mati masuk dalam penghukuman. Karena orang yang hidup tanpa Kristus ada di bawah bayang-bayang penghukuman Allah. Atau Bapak Ibu hidup di dunia ini punya Kristus, sehingga punya jaminan nanti kalau kita itu mengakhiri hidup di muka bumi ini, kita masuk di dalam kebahagiaan kekal. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Pak, yang saya pilih yang paling utama itu adalah hidup di dalam Kristus, bukan tanpa Kristus. Kalau dalam dunia ini saya menikmati apa yang baik, saya diberi berkat Tuhan, entah itu cukup atau berkelimpahan, puji Tuhan. Meskipun itu sementara, tetapi itu bukan yang pokok. Yang pokok adalah saya hidup bersama dengan Kristus, bukan tanpa Kristus. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ayat yang ke-12 bagian selanjutnya. Karena kita itu bukan orang Yahudi, maka kita tidak termasuk kewargaan Israel. Kita berkata, wargaan Israel apa pentingnya? Saya cukup puas Pak menjadi warga negara Indonesia. Tidak perlu jadi warga negara Israel. Dan tentu keinginan kita bukanlah Israel secara duniawi yang kita kejar untuk menjadi warga negaranya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita bukan orang Yahudi, kita itu tidak termasuk dalam hitungan sebagai umat Allah. Kita itu tidak punya kewargaan sebagai umat Allah. Stateless, tidak punya kewargaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam darah Yesus Kristus, kita itu yang dahulu jauh, sekarang didekatkan oleh Tuhan.
Kita yang dahulu itu stateless, tidak mendapatkan bagian dalam kewargaan umat Allah. Sekarang kita ini citizen full, penuh, kewargaan kita penuh. Filipi pasal 3 ayat 20. Kita baca itu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Meskipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi oleh darah Kristus, kewargaan kita sudah menjadi kewargaan surgawi. Sebab kita disebut sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga, Bapak Ibu sekalian. Kita bukan lagi orang yang ditentukan untuk dihukum, tapi kita adalah orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Saya tidak tahu bagaimana orang bercerita zaman sekarang ini, tetapi ketika saya beberapa tahun yang lalu ya, ketika hidup di Amerika Serikat itu menjadi hidup yang menjanjikan. Banyak orang itu ingin ke Amerika Serikat, dan kalau sudah di Amerika Serikat, mereka itu ingin mendapatkan green card. Ya. Green card untuk izin tinggal tetap di Amerika Serikat. Kalau sudah punya green card itu nanti bisa menjadi, dalam perkembangannya bisa menjadi full citizen, menjadi warga negara penuh Amerika Serikat. Amerika Serikat negeri impian kata orang. Dan orang berupaya untuk menjadi warga negara di Amerika Serikat. Tidak tahu sekarang. Tapi saya mau katakan, kalau orang saja tahu bahwa Amerika Serikat itu negeri yang istilahnya penghargaan pada hak asasi manusia tinggi, lalu negaranya itu apa-apa dijamin, ya, ada orang sakit, orang ada biaya-biaya negara. Sekarang mungkin sudah berbeda ya. Zaman dulu itu begitu rupa kesejahteraan di sana lebih baik. Orang ingin menjadi warga negara Amerika Serikat. Terlebih lagi kita, kalau kita dikatakan kewargaanmu ada di surga, bukankah surga lebih, jauh lebih dari semua tempat yang paling indah, yang paling sejahtera, yang paling damai, yang paling baik di muka bumi ini? Betapa berharganya darah Kristus itu. Karena darah Kristus itulah yang telah membuat kita yang dahulu bukan warga negara, sekarang menjadi warga kerajaan surga. Yang ketiga, tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Karena kita itu bukan orang Yahudi, kita itu tidak mendapatkan janji-janji, tidak mendapatkan bagian yang dijanjikan, promiseless. Kita itu tanpa janji, gitu ya. Hidup tanpa janji. Bayangkan kalau ada orang kerja lalu tidak pernah mendengarkan janji apapun dari pimpinannya. Kerja santai juga didiemin. Tidak pernah ditegur. Kerja keras juga didiemin. Gaji tetap sama. Tidak ada prospek untuk kenaikan gaji. Tidak ada promosi kalau saya rajin. Kira-kira orang yang bekerja di tempat itu kira-kira memandang masa depan enggak? Waduh, aku kok seperti digantung ya di tempat ini.
Kalau aku itu kerja biasa-biasa saja, tidak pernah ditegur. Tapi kalau aku kerja keras juga tak pernah dikasih promosi, tak pernah dijanjikan apa-apa. Tapi alangkah indahnya kalau kita masuk ke sebuah tempat kerja, di situ sudah ada jenjang. Jenjang itu adalah janji. Kalau kamu berhasil capai target selama setahun atau 2 tahun, maka pada tahun yang ketiga kamu akan promosi naik jabatan. Gajimu akan naik berapa persen. Kalau kamu di jabatan itu 1-2 tahun kamu sampai target lagi, kamu akan naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Kamu akan disekolahkan, ya, punya pengetahuan yang lebih baik. Nah, orang kalau melihat janji dalam pekerjaan, ia akan berorientasi pada janji itu. Hidupnya akan diorientasikan untuk mencapai apa yang dijanjikan itu. Ia tidak akan bekerja biasa-biasa, tapi bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup tanpa kewargaan Israel, keyahudian secara jasmani, itu hidup promiseless, tanpa janji, gantung hidupnya. Apakah nanti ia akan ditolong oleh Tuhan? Wallahu alam. Apakah nanti ia akan selamat? Insya Allah. Apakah nanti ia akan diperhatikan oleh Tuhan? Mudah-mudahan. Apakah kalau ia sedang menghadapi kesulitan, belum lagi di kehidupan kekal, dalam dunia mengalami kesulitan, apakah menjamin Tuhan memberikan perhatian? Belum tentu. Wah, hidup seperti ini itu gantung Bapak Ibu sekalian. Tapi indahnya kalau hidup ada di dalam janji. Dan oleh darah Kristus. Sekali lagi oleh darah Kristus. Dahulu kita itu promiseless, hidup tanpa janji. Sekarang kita ada sebagai orang yang menikmati janji dan menikmati pemenuhan janji Tuhan itu. Pertama-tama ada janji keselamatan. Barang siapa percaya kepada Kristus, ia diselamatkan. Amin. Yang kedua, janji berkat, janji penyertaan, tak pernah ditinggalkan sendirian. Kalau aku sakit, Tuhan, di mana engkau? Tuhan akan berkata, anakku, aku akan menyertai engkau. Dan kalau aku berkehendak, aku akan menyembuhkan engkau. Tapi kalau aku tidak menyembuhkan engkau, tapi kamu akan menikmati kekuatan yang aku berikan. Tuhan, apakah aku bisa berada di bawah bayang-bayang maut? Bisa, bisa anakku. Kamu bisa mengalami kondisi-kondisi sulit dalam hidupmu. Lalu di mana engkau Tuhan? Aku menyertai engkau anakku. Dengan gadaku aku akan menyertai engkau melewati bayang-bayang maut. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saya menikmati janji Tuhan itu. Amin. Yang keempat, cepat saja ya, karena ada 5. Yang keempat adalah tanpa pengharapan. Sebagai orang bukan Yahudi, kita hidup hopeless, tanpa pengharapan. Seorang penafsir Alkitab berkata, mengapa tanpa pengharapan? Mengapa hopeless? Ia katakan, hopeless because homeless. Hopeless tanpa harapan sebab tidak ada jaminan rumah. Yang dimaksud tentu bukan rumah di bumi ini, tetapi rumah di surga. Sebagaimana Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Dan aku akan pergi sana menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan memanggil kamu kembali untuk bersama-sama dengan aku. Hopeless because homeless.
tanpa harapan sebab tunawisma, tidak punya rumah. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang tanpa harapan. Sebab darah Kristus telah membuat kita yang jauh menjadi dekat. Kita yang dulu tak berpengharapan, sekarang punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau rumah masa depan saja Tuhan sudah jamin, apalagi rumah-rumah dan segala keperluan kita di muka bumi ini, Tuhan jamin pemenuhannya. Jika tidak demikian, Tuhan tidak akan berkata, lihatlah burung-burung yang tidak menanam tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Tidak lebih, bukankah kamu lebih dari burung-burung itu? Hai orang yang kurang percaya, kata Tuhan, masakan Bapamu tidak akan memelihara hidupmu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang hidupnya tidak dipelihara Tuhan? Ada? Bahkan di titik nadir sekalipun, saya mendengar banyak kesaksian. Di titik nadir sekalipun, di titik nol, Tuhan tetap memberikan pemeliharaannya. Sama seperti Elia yang kelaparan di Sungai Kerit, gagak diutus oleh Tuhan membawa roti untuk memelihara hidup Elia. Saya percaya kalau surga saja sudah menjadikan pengharapan buat kita, apalagi di dunia ini, hidup kita penuh dengan pengharapan. Yang terakhir, yang kelima, tanpa Allah di dalam dunia. Sebagai orang yang bukan Yahudi secara jasmani, kita hidup tanpa Allah. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Bisker, ya, ketika kami menyalurkan berkat kasih diakonia dari sumbangan jemaat kami salurkan. Lalu kita ngobrol-ngobrol, Pak Bisker bilang, dulu di Tanah Batak, belum terlalu lama, di zaman Sisingamangaraja, orang Batak masih menyembah pohon, masih menyembah batu. Betul ya Pak Bisker ya? Itulah. Tanpa Allah, tidak mengenal Allah yang hidup, tidak tahu siapa Allah yang disembah. Tetapi oleh darah Yesus Kristus sekarang kita tahu siapa Allah yang sejati. Yang dahulu tidak kita kenal, sekarang diperkenalkan oleh Yesus Kristus sebagai Bapaknya dan sekaligus Bapak kita semua. Kita memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Allah itu kita kenal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini sebuah anugerah Allah? Kita yang dulu bukan umat Allah, sekarang dijadikannya umat Allah. Kita yang dulu tanpa harapan, sekarang diberinya hidup penuh dengan pengharapan. Kita hidup tanpa jaminan, hidup menggantung. Sekarang kita diberikan jaminan penuh, baik di surga maupun di bumi ini. Betapa luar biasanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kesimpulan khotbah pagi hari ini adalah, tolong dibuka LA. Mari kita lihat kesimpulan khotbah pada pagi hari ini. Lanjut. Sebelum beriman, tanpa Kristus, Christless, tanpa kewargaan, stateless, tanpa janji, promiseless, tanpa harapan, hopeless, tanpa Allah, godless. Tetapi setelah beriman kepada Yesus Kristus, berubah semuanya itu. Berubah oleh darah Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Kewargaan kita di surga. Kita menikmati janji dan pemenuhannya. Kita hidup
penuh harapan, dan kita sudah didamaikan dengan Allah, bahkan dekat dengan Allah, sehingga kita memanggilnya Abba, ya Bapa. Keadaan kita sudah berubah dari hidup sebelum beriman menjadi hidup yang sudah beriman dengan segala akibatnya. Kalau kita beriman kepada Kristus, akibatnya itu ada di sebelah kiri. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, akibatnya ada di sebelah kanan ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa beruntungnya kita menikmati akibat-akibat oleh karena kita beriman kepada Tuhan. Darah Yesus telah mendekatkan kita yang dahulu jauh, menyatukan kita sebagai saudara-saudara seiman. Bapak Ibu, saya beberapa kali bertemu dengan frater, bruder, romo-romo dari Katolik. Saya sempat kalau bertemu itu saya bertanya tentang kenapa ada ordo-ordo begitu ya. Ada ordo Fransiskan, Dominikan, ada Projo, ya. Kemudian ada Serikat Jesuit. Ia bilang ordo-ordo itu didirikan oleh orang-orang suci katanya, orang-orang Kristen suci. Fransiskan didirikan oleh Fransiskus dari Assisi. Dalam percakapan kami itu, entah romo atau frater berkata kepada saya, setiap kali kenapa pendiri itu penting? Ada ibadah untuk memperingati pendiri katanya gitu ya. Yang didedikasikan untuk mengenang, memperingati pendiri tarekat atau pendiri ordo. Karena memperingati pendiri tarekat menjamin bahwa gerak semangat ordo tidak menyimpang dari semangat mula-mula dari pendirinya. Dia berkata begitu kepada saya. Wah, menarik ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dengan mengingat darah Yesus melalui perjamuan suci harusnya membuat kita tahu kalau kita itu sudah didekatkan oleh Tuhan dan menikmati hidup di dalam Kristus, kewargaan surga, janji dan pemenuhannya, penuh harapan, didamaikan dengan Allah. Masakan kita akan menjauh lagi? Kalau Yesus Kristus itu lewat pengorbanannya sudah mendekatkan kita, maka setiap kali kita menerima perjamuan suci, mari jangan menjauh dari Tuhan. Ingat semangat Tuhan yang mengucurkan darahnya supaya kita ini disatukan menjadi umat Tuhan. Jangan lagi kita menjauh. Jangan lagi kita mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendaki. Kembali pada perkara-perkara tanpa Kristus, tanpa janji, tanpa pengharapan, jangan. Jangan tinggalkan iman kepada Tuhan, apapun itu yang terjadi. Amin. Mengingat Kristus yang sudah mendamaikan kita melalui darahnya, menyatukan kita. Mari jangan mau lagi dipecah belah. Kita ini sudah menjadi saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, ingatlah darahmu Tuhan dicurahkan untuk menyatukan kami. Dulu saya dan Bu Lusiani itu orang asing. Tetapi oleh darah Kristus, Bu Lusiani itu adalah mama saya di dalam Tuhan. Amin. Dulu saya dan Pak Ahai itu orang lain. Tidak ada hubungan darah secara jasmani. Tetapi oleh darah Kristus, saya dan Pak Ahai itu menjadi saudara seiman di dalam Tuhan. Pak Ahai itu koko saya di dalam Tuhan. Di Tuhan.
Saya dengan Pak Alfred, beda jauh Pak Alfred, Siahaan orang Batak. Saya ini keturunan Tionghoa, jauh beda. Tetapi yang menyatukan saya dan Pak Alfred sebagai saudara adalah darah Yesus Kristus. Amin. Saya menyatukan kita semua sebagai saudara adalah darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, jangan mau diceraikan lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Jaga persatuan, jaga kebersamaan. Amin. Keluarga Gereja Isa Al-Masih Pontianak bersama lebih kuat. Keluarga Gereja Isa Al-Masih Pontianak bersatu lebih kuat. Di dalam Tuhan tidak lagi ada orang luar, yang ada kamu semua orang dalam. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini semangat kita membangun kebersamaan mendapatkan dasarnya. Hari ini ketika kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan, ingatlah Tuhan menyatukan, jangan lagi diceraikan. Ingatlah bahwa kita adalah saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Bersama lebih kuat, bersama lebih kuat, bersama lebih kuat. Tuhan memberkati kita semua.